Orang Indonesia menjadi predator seksual terbesar sepanjang sejarah negara Inggris. Setidaknya 150 orang sudah menjadi korban. Januari 2020, dunia dikejutkan oleh satu vonis pengadilan di Inggris. Seorang pria asal Indonesia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, bukan karena satu kejahatan, bukan pula dua, tetapi karena ratusan korban. Namanya Reinhard Sinaga. Kasus ini kemudian disebut sebagai kasus predator terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Siapakah Reinhard Sinaga? Bagaimana kejahatan ini bisa terjadi selama bertahun-tahun tanpa terungkap? Dan mengapa begitu banyak korban bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi pada diri mereka? Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Reinhard Sinaga lahir di Jambi 19 Februari 1983. Berasal dari keluarga berada. Sejak kecil, Reinhard dikenal sebagai anak yang cerdas dan ambisius. Lingkungan keluarganya memberikan akses pendidikan yang baik, sesuatu yang kemudian membawanya hingga ke luar negeri. Pada awal tahun 2000-an, Reinhard pindah ke Depok, Jawa Barat. Di sana ia menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan mulai merancang masa depannya. Ia lulus S1 dari jurusan Arsitektur Universitas Indonesia di tahun 2006. Dan pada tahun 2007, Reinhard mengambil keputusan besar. Ia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studi. Bagi banyak mahasiswa internasional adalah simbol prestisius akademik. Dan bagi Reinhard, ini adalah awal dari babak baru hidupnya. Ia diterima di University of Manchester dan berhasil menyelesaikan gelar magister. Prestasi akademiknya dinilai cukup baik dan tidak berhenti di situ. Reinhard kemudian mendaftar sebagai mahasiswa doktoral di University of Leeds. Di mata banyak orang, hidup Reinhard terlihat seperti kisah sukses. Mahasiswa internasional, berpendidikan tinggi, aktif secara sosial, dan tampak memiliki masa depan cerah. Ia tinggal di Manchester, kota besar dengan kehidupan malam yang aktif. Reinhard dikenal sering bersosialisasi dan cukup mudah bergaul. Kehidupan dan kebutuhannya ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya yang bekerja sebagai bankir. Semasa di Manchester, Reinhard hidup secara terbuka sebagai pria gay, tinggal tidak jauh dari perkampungan gay Manchester, dan dilaporkan memiliki banyak pacar. Ia tidak ada catatan kriminal, tidak ada laporan perilaku mencurigakan, tidak ada tanda yang membuat orang di sekitarnya curiga. Namun justru di balik kehidupan yang terlihat normal inilah kejahatan itu berlangsung. Selama bertahun-tahun, Reinhard menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Satu kehidupan yang terlihat normal, akademis dan biasa, dan satu kehidupan lain yang sepenuhnya tersembunyi. Kehidupan kedua inilah yang tidak diketahui oleh teman, keluarga, bahkan lingkungan kampusnya. Dan yang lebih mengejutkan, kejahatan tersebut tidak terjadi satu atau dua kali. Ia dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dalam jangka waktu panjang, tanpa saksi, tanpa laporan, tanpa suara. Sampai akhirnya, satu malam di tahun 2017, segalanya berubah. Untuk memahami betapa seriusnya kasus Reinhard Sinaga, kita harus melihat bagaimana kejahatan ini dilakukan. Bukan secara acak, bukan spontan, tetapi dengan pola yang sama, berulang dan terencana. Manchester adalah kota besar dengan kehidupan malam yang aktif. Setiap akhir pekan, ribuan orang memenuhi pub, bar, dan klub malam. Di tengah keramaian inilah Reinhard berbaur. Ia tidak menculik, ia tidak memaksa secara terangan, ia menunggu. Reinhard mengamati calon korban, pria muda yang terlihat sendirian, kelelahan, atau terpisah dari teman-temannya. Biasanya pada dini hari, ketika kewaspadaan menurun dan kelelahan mulai terasa. Pendekatannya selalu tampak sederhana, percakapan ringan,
nada ramah, tidak mengintimidasi. Ia sering berpura-pura sebagai orang yang peduli, menawarkan bantuan, mengatakan bahwa korban terlihat tidak baik-baik saja. Dalam beberapa kasus, ia menawarkan tempat untuk beristirahat, dan dalam kasus lain, sekedar minum air atau kopi agar lebih segar. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Semua tampak seperti interaksi sosial biasa. Dan justru disinilah bahayanya. Korban yang kelelahan atau mabuk ringan cenderung menurunkan kewaspadaan. Ajakan Reinhardt terdengar masuk akal, bahkan terasa menolong. Mereka kemudian diajak menuju apartemen Reinhardt. Apartemen ini bukan lokasi acak. Ini adalah ruang yang sepenuhnya berada dalam kendali pelaku. Disinilah pola kejahatan yang sebenarnya dimulai. Reinhardt menawarkan minuman, air atau minuman lain yang tampak biasa. Namun minuman tersebut telah dicampur zat yang menyebabkan korban kehilangan kesadaran secara perlahan. Korban tidak langsung pingsan, tidak ada gejala mencolok. Mereka hanya merasa semakin lemah, semakin mengantuk, dan akhirnya tidak sadar. Dalam kondisi inilah kejahatan dilakukan. Poin penting yang perlu dipahami, sebagian besar korban tidak sadar sama sekali. Mereka tidak mengingat kejadian tersebut, tidak merasakan luka fisik yang jelas ketika bangun, dan seringkali menganggap malam itu hanya sebagai malam ketika mereka terlalu lelah atau mabuk. Inilah mengapa kejahatan ini bisa berlangsung begitu lama. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan yang disadari, tidak ada juga laporan polisi. Dan ada satu elemen lain yang membuat kasus ini jauh lebih mengerikan. Reinhardt merekam aksinya. Ia menggunakan ponsel dan perangkat digital untuk merekam kejadian tersebut. Rekaman ini tidak dilakukan secara sembarangan. File-file tersebut disimpan, diberi penamaan, dikelompokkan. Ini bukan tindakan impulsif. Ini adalah arsip kejahatan. Penyidik kemudian menyimpulkan bahwa Reinhardt tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga mengoleksi bukti kejahatannya sendiri. Hal ini menunjukkan satu hal penting. Kejahatan ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tahu itu salah, dan ia melakukannya berulang kali. Yang lebih menyedihkan, karena korban tidak sadar, banyak dari mereka tetap menjalani hidup tanpa pernah tahu bahwa mereka telah pernah menjadi. Banyak dari mereka tetap menjalani hidup tanpa pernah tahu bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa korban bahkan menjalani hubungan, menikah dan memiliki keluarga tanpa pernah tahu bahwa di masa lalu hak tubuh dan martabat mereka pernah direnggut. Ini adalah aspek paling sunyi dari kasus ini. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan, hanya korban-korban yang tidak tahu bahwa mereka adalah korban. Selama bertahun-tahun, Reinhardt menjalani kehidupan normal di siang hari sebagai mahasiswa, sebagai teman, sebagai individu yang tampak biasa. Dan di malam hari, ia menjadi pelaku kejahatan berulang. Sampai suatu malam, rencana itu gagal. Dan untuk pertama kalinya, seorang korban tersadar di tengah kejadian. Selama bertahun-tahun, pola kejahatan Reinhardt berjalan tanpa gangguan. Sampai satu malam di tahun 2017. Malam itu tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Manchester kembali dipenuhi suara musik, tawa, dan orang-orang yang pulang larut. Reinhardt kembali menjalankan rutinitasnya, mencari target, mendekat dengan cara yang tampak biasa, menawarkan bantuan. Namun kali ini, sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Korban yang diajak ke apartemennya tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ada momen singkat ketika korban tersadar, dan dalam momen singkat itulah korban menyadari bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. Berbeda dari korban-korban sebelumnya, pria ini mampu melawan. Ia berusaha bangkit, ia berusaha melarikan diri. Dalam kondisi panik dan kebingungan, korban berhasil keluar dari apartemen Reinhardt dan meminta pertolongan. Untuk pertama kalinya ada laporan. Korban melapor ke pihak berwenang dan menceritakan apa yang ia alami. Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh kepolisian Greater Manchester. Pada awalnya, kasus ini terlihat seperti kasus predator seksual tunggal, satu korban satu pelaku. Namun ketika polisi menangkap Reinhardt dan menyita barang-barang pribadinya, arah penyelidikan berubah drastis. Polisi memeriksa ponsel dan perangkat elektronik milik Reinhardt. Disinilah mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Ribuan file video, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Video-video tersebut menunjukkan pola yang sama, lokasi yang sama, pelaku yang sama, dan korban yang berbeda-beda. Tetapi ini membuat penyelidikan menyadari bahwa mereka tidak sedang menangani satu kasus.
Mereka sedang menghadapi kejahatan berskala besar. Penyelidikan segera diperluas, tim khusus dibentuk, ahli forensik digital dikerahkan. Setiap file diperiksa satu persatu. Proses ini tidak mudah, tidak cepat, dan tidak ringan secara mental. Penyidik harus menonton, mengidentifikasi, dan mencocokkan wajah korban. Mereka harus menentukan waktu, tempat, dan kemungkinan identitas. Banyak korban tidak bisa langsung dikenali. Beberapa wajah tidak jelas. Beberapa korban tidak membawa identitas apapun. Namun polisi tidak berhenti. Mereka bekerja sama dengan rumah sakit, klub malam, dan institusi lain. Mereka mencocokkan waktu kejadian dengan laporan orang hilang atau panggilan darurat. Perlahan satu demi satu korban mulai teridentifikasi. Dan disinilah aspek paling sulit dari penyelidikan ini dimulai. Polisi harus menghubungi para korban, bukan untuk meminta kesaksian tentang sesuatu yang mereka ingat, tetapi untuk memberitahu bahwa mereka pernah menjadi korban kejahatan seksual, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya. Bayangkan, menerima panggilan seperti itu, diberitahu bahwa pada suatu malam bertahun lalu, seseorang telah melakukan kejahatan terhadap tubuh Anda, dan Anda tidak mengingat apapun tentang itu. Bagi banyak korban, ini adalah trauma kedua. Beberapa merasa tidak percaya, beberapa menyangkal, beberapa hancur secara emosional. Polisi dan pendamping korban harus bekerja dengan sangat hati-hati. Pendekatan dilakukan secara perlahan, penuh empati dan tanpa paksaan. Tidak semua korban bersedia terlibat, dan itu sepenuhnya dipahami. Namun jumlah korban yang teridentifikasi terus bertambah, puluhan lalu ratusan. Penyidik menyadari bahwa skala kejahatan ini jauh lebih besar dari perkiraan awal. Kasus ini kemudian dijaga kerahasiaannya selama proses penyelidikan. Media belum diberi akses, nama pelaku belum dipublikasikan. Tujuannya satu, melindungi korban. Proses pengumpulan bukti berlangsung selama bertahun-tahun, hingga akhirnya jaksa penuntut merasa memiliki cukup bukti untuk membawa Reinhard Sinaga ke pengadilan. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi salah satu proses peradilan paling kompleks dan panjang dalam sejarah hukum Inggris. Ketika penyelidikan dinyatakan selesai, aparat penegak hukum Inggris menyadari satu hal penting. Kasus Reinhard tidak bisa ditangani seperti kasus biasa. Jumlah korban yang besar, bukti digital yang sangat banyak, dan dampak psikologis yang luas. Semua itu membuat proses hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jaksa penuntut memutuskan untuk memecah kasus ini menjadi 4 persidangan terpisah. Bukan untuk meringankan hukuman, melainkan agar setiap dakwaan dapat diproses secara adil dan sistematis. Reinhard resmi didakwa atas puluhan kejahatan serius, termasuk pemerkosaan dan serangan seksual terhadap banyak korban. Setiap persidangan berlangsung selama berminggu-minggu. Hakim, jaksa, dan pengacara harus menelaah bukti satu persatu. Rekaman digital, laporan forensik, keterangan ahli, dan kesaksian korban. Bagi sebagian korban yang memilih hadir di pengadilan, proses ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus duduk di ruang sidang, menghadapi fakta bahwa seseorang yang tak mereka ingat telah meninggalkan luka dalam hidup mereka. Beberapa korban tidak mampu memberikan kesaksian secara langsung. Dalam kasus seperti itu, pernyataan tertulis digunakan. Pengadilan Inggris memberi perhatian besar pada perlindungan identitas korban. Nama mereka tidak dipublikasikan, wajah mereka tidak ditampilkan. Hak privasi mereka dijaga sepenuhnya. Sementara itu, Reinhard duduk di kursi terdakwa. Ia mendengarkan dakwaan demi dakwaan dibacakan. Jumlahnya bukan satu, bukan dua, tetapi puluhan. Dan seiring berjalannya persidangan, satu fakta menjadi semakin jelas. Kejahatan ini tidak bersifat insidental. Ia adalah pola. Jaksa menekankan bahwa Reinhard melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Ia merencanakan, ia mengulang, ia merekam. Pengadilan juga mendengarkan pendapat para ahli psikologi forensik. Mereka menilai bahwa perilaku Reinhard menunjukkan tingkat bahaya yang sangat tinggi, bahwa tanpa pengawasan ketat, ia berpotensi mengulangi perbuatannya. Pada akhirnya, setelah seluruh bukti dan kesaksian dipertimbangkan, putusan dijatuhkan. Reinhard dinyatakan bersalah atas 136 dakwaan pemerkosaan dan puluhan dakwaan serangan seksual lainnya. Angka ini saja sudah mencengangkan, namun penyidik menyatakan bahwa jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar. Beberapa korban tidak pernah bisa diidentifikasi, beberapa rekaman tidak cukup jelas, dan beberapa kejadian mungkin tidak pernah terekam. Hakim dalam putusan menyebut Reinhard sebagai predator seksual paling produktif
dan berbahaya yang pernah ditangani oleh pengadilan Inggris. Vonis yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup, namun tidak berhenti di situ. Pengadilan menetapkan bahwa Reinhardt harus menjalani minimal 40 tahun penjara sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dalam praktik hukum Inggris, ini berarti satu hal, kemungkinan besar Reinhard Sinaga tidak akan pernah bebas. Hakim menegaskan bahwa hukuman ini dijatuhi bukan semata-mata sebagai pembalasan, tapi untuk melindungi masyarakat. Di luar ruang sidang, reaksi publik segera muncul. Media internasional memberitakan kasus ini secara luas. Judul-judul berita menyebutnya sebagai salah satu kasus kejahatan seksual terbesar dalam sejarah modern. Namun otoritas Inggris tetap menahan diri. Mereka membatasi detail yang dipublikasikan. Sekali lagi, demi melindungi korban. Bagi para korban, vonis ini membawa perasaan yang bercampur. Sebagian merasa lega, sebagian masih berjuang dengan trauma, dan sebagian lain baru memulai proses pemulihan. Satu hal yang pasti, vonis ini menandai akhirnya dari kejahatan Reinhard Sinaga, namun bukan akhir dari dampaknya. Januari 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenkokumham IMIPAS, yang saat itu menjabat Profesor Yusril Iza Mahendra, tengah mempertimbangkan pemulangan Reinhard Sinaga dari negara Inggris. Ia menegaskan pihaknya sedang mempelajari dan mendalami kemungkinan pemulangan Reinhard Sinaga ke tanah air. Selain itu, kementerian yang dikoordinatorinya itu terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Rencana pemulangan Reinhard ini muncul dari permintaan keluarga terpidana. Keluarga Reinhard telah berdiskusi dengan kementerian yang dipimpin Yusril atas rencana ini. Namun pemerintah belum bisa memastikan akan mengabulkan permintaan keluarga. Karena itu, masih memerlukan pemahaman hukum yang berlaku di Inggris. Profesor Yusril menegaskan kalaupun diputuskan dipulangkan ke Indonesia, Reinhard tidak akan dibebaskan seperti narapidana lainnya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru. Sebagai gantinya, Reinhard akan ditempatkan di fasilitas dengan keamanan paling maksimum. Rencana pemulangan ini masih dalam tahap awal pembicaraan dengan pemerintah Inggris. Untuk itu, Yusril menegaskan pihaknya sedang mempelajari dan mendalami langkah-langkah yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reinhard, Menko Yusril menegaskan negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain. Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi. Dan kabarnya sampai sekarang, Reinhard masih mendekam di penjara Inggris untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan vonis penjara seumur hidup dan harus menjalani selama 40 tahun baru boleh mengajukan pembebasan bersyarat.